Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, yang mana ketika masuk Ramadan kita bermacam-macam tipenya. Ada yang senang, ada yang tidak, ada yang kurang senang, ada yang sangat senang, ada yang tidak senang sama sekali dan sebagainya. Di sini Abi cuma menyampaikan bahwa karena sayangnya Abi dan tanggung jawab Abi sebagai pemimpin dalam rumah tangga, karena cinta Abi kepada kalian itu dunia akhirat, maka Abi merasa terpaksa untuk menyampaikan hal-hal ini. Dalam kesempatan ini Abi menyampaikan tentang bagaimana kita dalam Ramadan. Maksudnya lebih spesifik lagi, ketika kita ingin mencapai tujuan bulan puasa Ramadan adalah takwa, menjadi orang yang bertakwa, konsekuensinya adalah bertambah iman. Salah satu konsekuensinya bertambah iman itu diibaratkan seperti menanam sebuah pohon. Atau lebih tepatnya, pohonnya sudah tumbuh, tapi ternyata pertumbuhannya tidak baik. Kalau kita dapat di kondisi seperti itu, apa yang kita lakukan? Jadi kita melihat ada tumbuhan yang dia tumbuh tapi nggak sehat, nggak baik. Kita perhatikan ternyata tumbuhan itu di sekitarnya banyak rumput yang mengganggu atau tanaman lain yang mengganggu, sehingga berebut makanan dengan tumbuhan yang kita maksud. Intinya lingkungannya mengganggu dia. Itu salah satunya, sehingga petani tersebut dia membersihkan rumput-rumput di sekitar tanaman tersebut, tumbuhan tersebut. Kemudian dia misalnya seperti memupuknya, menyiramnya dan sebagainya. Begitu juga Abi ibaratkan kita agar menjadi bertakwa, bertambah keimanan dalam Ramadan, maka seperti yang dilakukan petani tersebut, dihilangkan dulu yang mengganggu, yang merusak, yang membuat pertumbuhan itu jadi jelek. Di sini Abi mau menyampaikan hal-hal yang kalau bisa dihindari dan seharusnya wajib ya dihindari ketika Ramadan, supaya kita bertambah iman, bertambah takwa. Pertama, dalam masalah iman atau akidah, pertama yang Abi cermati adalah tontonan yang buruk. Tontonan yang buruk, baik dari HP, baik dari TV, baik dari lingkungan. Ya, ada yang tiga itu ya kira-kira, supaya mempersingkat waktu. Dari HP, kalau bisa dikurangilah pemakaian HP, terutama membuka atau melihat hal-hal yang tidak islami, bahkan kadang-kadang bertentangan, bahkan kesyirikan, baik dalam berupa film, berupa upload konten, berupa sinetron, berupa
kehidupan yang tidak baik berhubungan dengan akidah, kelainan seksual, LGBT, pornografi, kemudian konten-konten yang bahasanya buruk ya. Di TV juga misalnya seperti tontonan-tontonan yang asik tapi ternyata kesyirikan ya. Misalnya seperti sulap dan sebagainya, film-film yang mengandung khurafat ya. Kebohongan, dongeng-dongeng yang tidak berdasarkan, bahkan kesyirikan sangat kental sekali. Begitu juga kita menonton atau melihat sekeliling kita yang banyak yang tidak menghindari zina, bahkan mendekatinya. Kita lihat di sekitar kita, pergaulan kita bukan pasangan halalnya. Kita lihat di sekitar kita, banyak orang yang tidak puasa, banyak di sekitar kita yang buruk akhlaknya dengan lawan jenis, buruk akhlaknya terhadap orang tua yang kita melihat di luaran dan sebagainya. Kalau bisa TV, HP itu, bahkan yang terbaik adalah menonaktifkan, kecuali yang sangat penting seperti WhatsApp. Karena sekarang mau tidak mau WhatsApp, walaupun di WhatsApp itu juga bisa kita lihat hal-hal yang buruk, tapi di sana masih ada mungkin urgensi ya, terpaksa gitu. Masih ada informasi di grup WA dan sebagainya. Jadi itu kesimpulan yang pertama, yaitu menghindari atau mengurangi televisi, HP ya, jalan-jalan ke tempat-tempat yang tidak baik sehingga kita melihat yang buruk. Itu pertama. Kemudian yang tidak kalah penting juga masalah hal-hal yang berhubungan dengan fisik. Pertama, contoh yang sering kita perhatikan adalah tidur seharian. Jadi puasa ini sebetulnya bukan bermalas-malasan, bukan tidur aja supaya nggak berasa gitu ya, bukan. Sebetulnya sih kegiatan itu sama aja, bahkan kalau bisa lebih baik. Kita lihat para sahabat justru banyak yang peperangan itu dalam Ramadan, dalam puasa. Banyak hal-hal yang terjadi di bulan Ramadan. Jadi sebetulnya malah meningkat ya gitu. Bukan kita bermalas-malasan tidur seharian, bukan berarti nggak boleh tidur, boleh tidur, tetapi bukan menyengaja mengiktikotkan, meyakini bahwa saya tidur aja seharian deh supaya nggak berasa laparnya, supaya nggak berasa lemesnya. Tapi kalau kita ngantuk, lemas, kita tidur silakan, tapi bukan mempunyai keyakinan bahwa saya tidur seharian aja gitu. Nggak punya kegiatan. Bahkan yang ironisnya lagi, kadang-kadang meninggalkan sholat jadinya, atau lewat, tidak. Yang laki nggak ke masjid, yang cewek telat banget sholatnya. Sholat di awal waktu, akhwat juga awal waktu ya sholatnya. Bukan berarti karena akhwat berarti bebas jamnya gitu ya, penting masih ada waktu, bukan. Kalau bisa di awal waktu, dan kalau bisa berjamaah dengan umi gitu. Itu ya, jadi keyakinannya, jadi jangan tidur seharian. Dari yang Abi dan yang dari Abi tahu dari sisi kesehatan, bahwa tidur setelah subuh itu jelek. Kalau bisa sahur sholat subuh itu, kalau bisa tidak tidur minimal sampai syuruk, sampai jam 6-an lah kira-kira, sampai terbit matahari. Karena itu sebetulnya dari kesehatan sangat buruk ya, walaupun berat. Abi juga kadang-kadang juga berat melakukannya, tapi kalau kita ingin menjadi pribadi Islam, Muslim yang lebih baik, yang mudah-mudahan inilah momen kita untuk meningkatkan, merubah diri gitu.
Dan dari sisi kesehatan juga, kalau kita habis makan langsung tidur itu sangat buruk. Salah satu penyakit yang pasti ditimbulkan oleh tidur setelah makan adalah GERD. GERD itu penyakit lambung seperti mah, gastritis, kembung, kayak ada neken di ulu hati. Itu disebabkan oleh makan setelah tidur. Kesehatan juga mengatakan seperti itu, baik pengobatan barat atau timur. Jadi tidur yang paling bagus dari sisi agama dan dari sisi kesehatan juga adalah siang. Jadi kalau usahakan habis sahur subuh jangan tidur. Kenapa ngantuk? Karena kita malamnya itu telat tidur atau tidurnya nggak berkualitas. Jadi maksudnya gini, ya memang kita di bulan Ramadan itu banyak ibadah, malam juga banyak ibadah ya, taraweh, sholat malam dan sebagainya, baca Al-Quran. Tapi bukan scroll HP terus gitu ya, nonton TV terus sampai ngantuk, sampai ketiduran. Jadi tidurnya nggak berkualitas. Tidur nggak berkualitas itu walaupun lama itu nggak cukup kurang terus. Tapi kalau tidur berkualitas bisa jadi 2 jam, 3 jam, 4 jam itu bangun itu segar. Ya, jadi kesimpulan pertama, jangan tidur seharian, jangan bermalas-malasan seperti biasa. Justru kalau bisa meningkat masalah ibadahnya itu dengan cara misalnya tidur yang berkualitas malamnya, tidak tidur setelah sholat subuh, setelah sahur sholat subuh, dan tidak terus minimal sampai jam 6 atau sampai perut agak kosong. Kemudian setelah itu tidur silakan, atau yang paling bagus tidurnya siang. Sore sangat buruk sekali dari sisi kesehatan dan dari sisi agama, sangat buruk. Ini masih terjadi di antara kalian yang tidur sore, tidur habis maghrib, itu sangat buruk. Tidur pagi, yang paling utama itu paling buruk itu tidur sore dan tidur habis maghrib, itu parah banget itu, bikin begadang itu malamnya itu nanti itu. Tapi kalau tidur siang itu jam 10 udah ngantuk gitu ya, apalagi paginya juga nggak tidur, itu jam 10 pasti udah ngantuk. Tidur berkualitas sehingga sahurnya jadi nggak ngantuk itu ya. Kurangin tidur yang berkualitas sehingga kita nggak ngantuk di hari puasanya, di siang hari puasa, sehingga kita nggak bermalas-malasan, nggak tidur seharian. Kemudian menunggu azan subuh baru makan minum. Jadi gini maksudnya, ini kata ulama, jadi kita nggak boleh tuh pas azan baru, ya udah kita sahur aja seperti biasa mendekati subuh, sampai azan subuh silakan, bukan berarti berhenti terus tidur dulu nanti subuh bangun azan banget, jangan. Sebagian ulama mengatakan bahwa itu udah batal puasanya. Jadi jangan, mulai sekarang jangan nunggu ya. Sahur kalau udah selesai minum selesai, ya sudah siap-siap untuk sholat subuh gitu ya. Oke. Kemudian terlambat maghrib di masjid. Nah ini nih ikhwan nih, terutama kita ini juga titipan juga untuk Umi. Jadi tolong banget untuk buka puasa itu takjil aja. Takjil itu artinya apa sih? Takjil itu penyegerakan, mensegerakan, cepat. Bukan berarti berlama-lama berbuka itu. Batalin. Rasulullah SAW berbuka dengan air dari kurma. Nggak ada air ya kurma ya air gitu. Cepat batalin puasa, kemudian setelah itu sholat maghrib ya. Tolong banget mau Umi ini, karena kalau makanan nggak ada ya anak-anak nggak bisa makan kan. Simpan dulu, ini penekanan nih sangat nih, kan lucu gitu. Sholat maghrib masih kan wajib,
buka puasa banyak enggak wajib, menyegerakan buka iya, jadi azan langsung ya, kasih porsi aja langsung. Ini penekanan juga untuk Umi banget ini. Untuk semuanya, jangan untuk ikhwan doang, nanti kalau untuk akhwatnya ditaruh semuanya, sehingga apa, susah anak-anak yang ikhwan untuk eh, berangkat ke masjid. Jadi tolong banget ini masalah terlambat maghrib, yaitu agar Umi tidak menyediakan secara keseluruhan, hanya takjil tok gitu. Atau kalau takut, lebih takut lagi, ya udah nunggu buka puasa di maghrib. Untuk yang ikhwan nunggu puasa di maghrib, selalu ada buka puasa di masjid. Habis sholat langsung sikat terus di rumah, nggak apa-apa. Oke. Kemudian tidak tarawih atau malas tarawih. Nah, ini penekanan banget untuk ikhwan. Untuk ikhwan anak Abi yang ikhwan malas atau tidak tarawih, ini apa ya? Memang tidak wajib, tetapi ada sesuatu yang lain lebih penting. Kan nggak ada. Karena nggak ada, kayaknya semacam pembohongan ya, mengatakan malas atau nggak mau. Mungkin masalah akidah, masalah keimanan, atau masalah capek dengan yang lain, di harinya capek yang lain gitu ya. Atau bisa juga karena makan terlalu banyak ketika buka puasa, itu pengaruh banget. Makan banyak itu bikin malas, selain mengeraskan hati, juga bikin malas badan tuh, ngantuk, malas. Jadi ini juga tambahan, mudah-mudahan bagi Umi juga, bagi semua, makan buka puasa itu juga setelah takjil, kemudian makannya juga jangan semua juga, sebagian dulu. Habis sisa lagi sikat boleh, nggak ada masalah gitu, lebih mantap lagi. Karena kalau banyak makan habis maghrib pasti malas tarawihnya, pasti. Itu udah wajib, itu kepastian, karena Abi tahu masalah anatomi tubuh manusia, dia akan malas. Apalagi banyak gula, apalagi buka puasa itu serba gula aja semua, manis aja semua. Sebetulnya bahaya, jangan terlalu banyak gula juga walaupun masih muda, karena kan kegiatan dikit. Jadi kalau gini loh, kalau banyak gula harus banyak gerak, kalau dikit gula dikit gerak gitu. Kemudian jadi itu ya, kesimpulannya, makan juga setelah maghrib itu jangan terlalu banyak supaya nggak malas taraweh. Kalau mau makan banyak itu mungkin habis isya ya, habis isya. Kemudian paksakan, badan kita harus dipaksakan, kecuali ada kepentingan yang sangat penting yang nggak bisa ditunda. Itu kalau tertunda ya jangan nggak taraweh, taraweh juga mungkin sendirian atau sama yang lain yang belum taraweh di rumah, atau sama Abi juga, barangkali Abi juga nggak tarawih ada karena ada urusan. Jadi barang kalau kita kalau bisa berjamaah juga gitu ya. Kalau yang ikhwan atau ada yang di masjid, ada juga yang di rumah, silakan, tapi tarawih harus. Kemudian malas atau tidak membaca Quran. Nah, ini juga nih salah satu cara kita banyak mendapatkan pahala itu kan baca Quran ya. Syukur-syukur juga kita berusaha untuk memahami juga. Jadi sebaiknya ini harus pemaksaan ya. Caranya kalau nggak baca Quran kita kurang pahala ya. Baca Quran lah yang banyak-banyak ya kan. Salah satu tipsnya setiap habis sholat paksain sehalaman, satu lembar, pokoknya paksain baca aja berapa. Setiap subuh, makanya habis subuh baca berapa, habis zuhur baca berapa, habis asar baca berapa, habis maghrib taruhlah, buka puasa kan, habis isya taruhlah, yang itu aja tuh, habis subuh, habis zuhur, habis asar, usahakan minimal. Syukur-syukur kalau bangun tengah malam juga baca juga. Ini momen kita udah banyak dosa, banyak
kesalahan sehari-hari ya kita minimal kita tebus dengan banyak-banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhtilat tahu kan, campur baur ya, seperti yang masih sekolah, yang kuliah, sekolah, yang sudah akil balik ya. Ya kalau misalnya nggak ikhtilat ya minimal di Ramadan ini jangan ikhtilat lah ya kan. Kata Allah dalam Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan kamu deketin zina. Yang deket-deket aja nggak boleh, saking bahayanya zina itu, yang deket-deketnya aja nggak boleh, sekitarnya aja nggak boleh, maksudnya gitu. Kalau perintah lain kan jangan ini langsung ke perbuatan. Kalau zina bukan jangan zina, tapi jangan mendekati zina, karena efeknya berat dan dosa. Ya mudah-mudahan Allah memberikan hidayah pada kita semua supaya bisa, karena tujuan kita akhirat ya, insyaallah. Kemudian ini terpaksa Abi sampaikan walaupun kedengarannya nggak enak, merokok ini perbuatan yang sangat buruk bagi yang merokok, buruk bagi sekitarnya. Merokok sendirian, di bajunya nempel, baunya itu kecium orang lain walaupun lagi nggak ngerokok, rusak juga. Ngabisin duit, nah ini sih ngabisin duit banyak, sayang duit habis untuk itu. Bahkan ada pernah tonton konten yang dia bisa membeli mobil atau apa itu gara-gara tidak merokok selama sekian tahun, berhenti. Ini sangat buruk ya, sangat buruk. Jangan ditiru, jangan dikerjakan. Dosanya bukan main juga. Dosanya itu perintah Allah, jangan kamu bunuh diri kamu jangan rusak di badan kamu. Badan ini titipan ya, ini jangan, ini akidah nih, itikadnya nih. Ada menganggap bahwa ini badan saya mau saya apain, bukan. Badan ini ciptaan Allah yang dititipin ke kamu, ke manusia. Jaga tuh badan baik-baik. Namanya barang titipan, akan dimintain pertanggungjawabannya. Kamu apain badanmu, kamu rusak, nanti balasannya di akhirat kamu akan merusak terus badan kamu di akhirat, diulang-ulang. Itu kias seperti orang yang dia bunuh diri, nanti di akhirat, atau dia minum racun, nanti di akhirat dia dihukum dengan cara bunuh diri terus, minum racun terus, mati hidup lagi, bunuh diri, minum racun, gitu terus. Sama merokok juga gitu. Semoga Allah memberikan kekuatan. Ini momen juga habis maghrib, habis isya, ya kan, melakukan perbuatan yang baik, lingkungan. Makanya diharapkan jangan ada kos-kos lagi lah, tinggal bareng supaya kita kuat. Jangan bergabung dengan orang-orang di luar. Kalau bisa jangan lagi kerja-kerja yang di lingkungan yang pada perokok semua, di jalanan, di motor dan sebagainya, di warung-warung, nongkrong, itu semua perokok, vape semua. Nggak bakalan bisa. Kalau memang niat, lingkungan harus dirubah, harus diganti. Orang-orang, teman-teman yang kita temuin harus diganti. Itu yang Abi lakukan dulu. Abi ngejauhin teman, lingkungan, sehingga Abi berhasil untuk meninggalkan merokok. Sementara itu dulu yang Abi mau sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengabulkan niat baik kita, yaitu ingin menjadi orang-orang yang bertakwa di bulan Ramadan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu aja yang bisa Abi sampaikan. Semoga bermanfaat bagi diri Abi dan diri kalian semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.